Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Win Sunan Kalijaga di channel Arifologi. Jika pada video yang lalu kita membahas tentang sejarah silogisme atau sejarah logika silogisme Aristoteles, pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari sejarah silogismenya Aristoteles, yaitu sejarah silogisme hipotetis atau logika yang dikenalkan oleh kalangan Stoik, yaitu yang disebut juga dengan istilah logika konektif. Bagaimana sejarahnya? Ikuti terus video saya. Kelahiran dari logika konektif atau silogisme hipotetis ini dilatari oleh kalangan Stoik atau kalangan filsuf dari Stoa. Itu mereka melihat kekurangan yang ada di dalam silogismenya Aristoteles, ya. Jadi beberapa ratus tahun setelah lahirnya silogismenya Aristoteles ini, muncul satu logika baru yang mengkritisi silogismenya Aristoteles. Kritiknya apa? Salah satu kritiknya itu adalah keterbatasan dari silogisme Aristoteles yang hanya menempatkan atau memposisikan logika hanya pada satu subjek predikat saja. Nah, jadi mereka mengkritisi ini. Kemarin sedikit sudah kita singgung di sejarah silogismenya Aristoteles. Nah, apa yang baru dari logika konektif kalangan Stoik ini? Yang baru dari logika konektif ini adalah mereka mengubah fokus logika yang semula pada Aristoteles itu hanya berfokus kepada subjek predikat tunggal. Nah, pada periode ini, subjek predikat itu diubah menjadi fokusnya tidak lagi hanya kepada subjek predikat tunggal saja, tetapi lebih dari itu, yaitu subjek predikat yang kompleks. Jadi, subjek predikatnya tidak hanya satu, tetapi kompleks. Kompleksitasnya seperti apa? Kompleksitasnya seperti ini. Mereka kemudian menghadirkan 3 macam aksioma atau proposisi. 3 macam proposisi dalam tradisi logika konektif itu ada 3 ini. Yang pertama hipotetis, yang kedua konjungtif, yang ketiga disjungtif. Hipotetis, konjungtif, dan disjungtif. Ya, proposisi hipotetis itu adalah menurut kalangan logika konektif, proposisi hipotetis itu adalah jenis proposisi yang dibentuk dengan penghubung jika atau maka, jika maka, seperti itu. Contohnya, jika Sukap ngopi, maka ia begadang. Nah, ini kan tidak hanya satu subjek predikat, tetapi satu subjek dua predikat. Ya, satu subjek dua predikat. Subjeknya Sukap, ngopi, begadang, ini dua predikat. Begitu. Dan dihubungkan oleh kata jika dan maka. Seperti itu. Jika Sukap ngopi, maka ia begadang. Ini kalimatnya, proposisinya sudah kompleks, tidak lagi proposisi subjek predikat tunggal sebagaimana yang diajarkan oleh Aristoteles. Ini satu contoh dari proposisi yang dihadirkan oleh logika konektif, yaitu proposisi hipotetis. Proposisi atau aksioma yang berikutnya itu adalah proposisi konjungtif. Proposisi konjungtif ini adalah salah satu jenis proposisi yang dibentuk dengan kata penghubung dan. Nah, ini kata penghubungnya dan. Kalau tadi jika maka itu hipotetis atau pengandaian. Kalau konjungtif itu kata penghubungnya dan. Nah, contohnya Rani ngopi dan mengerjakan tugas. Nah, ini satu subjek, dua predikat lagi. Ngopi dan mengerjakan tugas. Seperti itu. Jadi Rani ngopi dan mengerjakan tugas. Ini adalah satu proposisi majemuk. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah proposisi disjungtif. Kalau tadi konjungtif itu dan penghubungnya, kalau disjungtif ini kata penghubungnya atau proposisi dikasih kata penghubung atau. Nah, contohnya Sukap ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kan ada dua lagi
predikat yang melekat kepada satu subjek. Ini proposisi jamak seperti itu. Nah, logika konektif ini punya prinsip seperti ini. Melalui proposisi-proposisi yang tadi itu ada hipotetis, disjungtif, konjungtif itu yang kata penghubungnya itu ada jika, maka, dan serta atau. Kalimat-kalimat yang semula berbeda itu bisa menjadi satu. Jadi yang semula berbeda ada satu proposisi itu bisa digabungkan dengan kalimat penghubung ini, dengan kata penghubung ini. Nah, karena bisa digabungkan, maka kebenaran dari sebagiannya, jadi kebenaran dari sebagian kata itu, sebagian kalimat itu atau sebagian proposisi itu menggaransi kebenaran keseluruhannya. Jadi salah satu dari kata yang digabung itu, dari kalimat yang digabung itu menggaransi kebenaran dari keseluruhan dari gabungannya. Seperti itu. Kalau silogisme silogisme kategoris Aristotelian kemarin itu yang menggaransi kebenaran kesimpulan itu adalah proposisinya. Nah, kalau di dalam logika konektif yang menggaransi kebenarannya itu adalah salah satu dari predikatnya. Jadi kan ada dua predikat yang digabung. Jadi salah satu predikatnya itu menggaransi keseluruhan dari kebenaran antar hubungan predikatnya itu. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya prinsip ini nanti akan dipelajari lebih lanjut oleh Chrysippos itu menjadi 5 aturan eksplisit dari logika konektif. Aturan eksplisit logika konektif yang dihadirkan oleh Chrysippos itu ada 5 aturan ini. Ada modus ponens, ada modus tollens, ada modus ponendo tollens 1, ada modus ponendo tollens 2, dan modus tollendo ponens. Nah, 5 aturan ini sudah saya pernah singgung, sudah saya pernah bahas secara terperinci di video saya yang lain yang berjudul Silogisme Lengkap. Jadi silahkan dicari di situ kalau Anda penasaran bagaimana aturan ini berlaku. Intinya, prinsipnya dari aturan ini, kebenaran dari sebagian dari proposisi itu menggaransi kebenaran dari keseluruhan proposisi. Seperti itu. Sedikit berbeda dengan silogisme kategoris atau silogismenya Aristoteles. Tetapi sayangnya logika konektif yang dihadirkan oleh kalangan Stoik ini tenggelam pada masanya. Tenggelam. Logika konektif ini konon katanya kalah pamor daripada logikanya Aristoteles. Seperti itu. Jadi Aristoteles ini, ya karena Aristoteles ini punya murid Alexander the Great ya, yang menguasai dunia pada saat itu, sehingga filsafatnya itu pada periode Helenistik sangat mendominasi pada saat itu. Bahkan jangankan Stoik, Plato saja terpinggirkan gitu, kalah pamor terhadap filsafatnya Aristoteles seperti itu. Jadi filsafatnya Aristoteles atau logikanya Aristoteles ini, silogismenya mendominasi logika pada masa itu. Bahkan konon katanya untuk konteks barat itu memerlukan waktu lebih dari 2000 tahun untuk kembali mengadopsi logika konektif ini, untuk menyadari pentingnya logika konektif ini sebagai salah satu sistem logika, yaitu sejak pada tahun 1879 dengan lahirnya Gottlob Frege, filsuf Jerman ya. Jadi di sini dengan lahirnya Gottlob Frege, mereka kemudian menyadari kembali pentingnya logika konektif ini. Sebelumnya, bahkan kalau katanya Immanuel Kant, logika tidak berkembang atau stagnan berkembang begitu saja, hanya berpaku kepada logikanya Aristoteles seperti itu. Walaupun ini tentu saja tidak tentu juga berlaku di dunia Islam, karena di dunia Islam logika konektif ini juga sangat berpengaruh dan cukup tinggi pamornya, terutama di dalam tradisi teologi, dalam teologi Islam seperti itu. Tapi kalau dalam konteks barat,
bahkan memerlukan butuh waktu 2000 tahun untuk kembali lagi mengadopsi logika konektif ini, yaitu dengan hadirnya Gottlob Frege. Kalau selebihnya itu rata-rata logikanya didominasi oleh logika Aristotelian, seperti itu. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang sejarah logika hipotetis atau logika konektif. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.